Alhamdulillah wa bihamdihi hamidal hamidun wa bisyukrihi syakaros syakirun wa bidzikrihi dzakarod dzakirun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Al-Fadil Sulalatul Afadil As-Sayyid Asy-Syarif Muhammad Al-Habib Al-Fadil Sulalatul Afadil As-Sayyid Asy-Syarif Muhammad Thahir bin Ali Al-Fadil Sulalatul Afadil As-Sayyid Jamal wa Ibnu As-Sayyid Khalid Al-Fadil Sulalatul Afadil As-Sayyid Uqbah As-Sayyid Ali bin Mahmud Al-Jazair Al-Hasani. Mudah-mudahan beliau-beliau semua diberi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, hidupnya diberkahi oleh Allah. Yang terhormat Dr. Kiai Haji Ikhyan Badruzzaman dan seluruh keluarga besar Kiai Haji Badruzzaman, seluruh panitia peringatan Idul Khatmi di Garut ini, bapak-bapak pejabat pemerintah dalam berbagai tingkatannya, baik dari Polri, TNI, para ikhwan, akhwat, Thariqah At-Tijaniyah, mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, iman kita semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita ahli sunnah wal jamaah semakin kokoh. Mudah-mudahan kita dan seluruh anak cucu kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang soleh-soleha. Di antara kita, saudara-saudara kita yang menderita sakit disembuhkan oleh Allah. Semuanya yang hadir, penyakit zahir, penyakit batin disingkirkan oleh Allah. Rizki kita lancar. Kita pulang dari majelis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Saya yakin yang hadir di sini punya cita-cita, pulang cita-citanya disukseskan oleh Allah. Yang hadir punya problem, pulang problemnya disingkirkan oleh Allah. Barokah Idul Khatmi pada siang hari ini, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Para hadirin, kita bersyukur bisa melihat wajah-wajah dzurriyyah Syekh Ahmad At-Tijani sekaligus wajah-wajah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti hari kiamat kita dipandang oleh beliau, amin. Didekatkan kepada kakek beliau, amin. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Asy-Syarif Muhammad Al-Habib adalah seorang muhaddis. Coba amati, setiap beliau berbicara menyebutkan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti beliau menyebutkan riwayatnya, baik itu Bukhari, baik itu Muslim, baik itu Imam At-Tirmidzi, karena beliau adalah seorang muhaddis, ahli hadis. Alhamdulillah. Tadi tarbiyah yang istimewa. Kita mohon sama Allah, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan dalam kehidupan kita. Amin. Beliau pernah mengatakan, para hadirin, Sayyid Asy-Syarif Muhammad Al-Habib, hadza zaman zamanul jidal. Zaman ini adalah zaman orang suka protes. Zaman ini adalah zaman orang suka debat. Betul apa betul? Betul enggak? Kata beliau, bukan seperti zaman dulu
Kalau zaman dulu orang lebih mengedepankan husnudzon. Maka dari itu para hadirin, atas dasar apa yang beliau sampaikan, zaman ini adalah zaman yang suka diprotes. Zaman ini adalah zaman yang suka debat. Maka saya ingin para ikhwan supaya tahu dasar. Kenapa kita berthariqah? Maaf saya bertanya, Islam sempurna apa tidak? Yang semangat, Islam sempurna apa enggak? Iman sempurna apa tidak? Kenapa berthariqah? Karena kalau di debat gini gimana kira-kira? Sallu ala Nabi Muhammad. Sekali lagi, Islam sempurna apa tidak? Iman sempurna apa tidak? Kenapa berthariqah? Jawabannya macam-macam. Tapi dengarkan para hadirin. Saya juga alhamdulillah, saya belajar, saya senang sama beliau karena beliau ahli hadis. Saya dulu belajar di seorang profesor doktor ahli hadis juga. Mudah-mudahan semuanya ada dasarnya. Amin. Allahumma. Nih, barangkali ada yang tanya begitu ya. Ini jawabannya. Justru Islam itu sempurna, iman itu kami ini berpegang kepada thariqah At-Tijani untuk menjaga iman paham? Islam sempurna, iman sempurna. Kenapa masuk thariqah Tijani? Untuk menjaga iman. Sekarang ditanya lagi, kenapa iman Islam perlu dijaga? Kenapa? Apa ada tantangan? Dengarkan dari berbagai riwayat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari berbagai riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi informasi kepada umatnya bahwa setiap tahun akan ada perubahan. Setiap tahun akan ada perubahan. Yang kesimpulan dari berbagai keterangan Rasulullah disimpulkan oleh seorang ulama besar. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kullu amin turdalun. Setiap tahun akan terjadi kerusakan. Ngeri apa ngeri? Setiap tahun akan terjadi apa? Ini yang dawuh Rasulullah, pasti apa pasti? Kira-kira sudah berapa ribu kerusakan? Ngeri apa ngeri? Di saat-saat terjadinya kerusakan, kita pengen selamat dunia. Di tengah-tengah kerusakan, kita pengen jaga iman maka kita bergabung dengan thariqah At-Tijaniyah. Thariqah yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantap? Mantap? Jadi kalau ditanya Islam sempurna, iman sempurna, kenapa kita berthariqah? Menjaga iman. Kenapa iman Islam perlu dijaga? Karena Rasulullah menginformasikan setiap tahun akan terjadi maaf, merasa enggak tiap tahun ada kerusakan? Mungkin ada yang tidak merasa, dari rusaknya tidak merasa. Na'udzubillah, sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang pertama. Saya akan menyampaikan singkat saja 3 poin penting. Insya Allah tadi hafal ya. Amin. Yang kedua, Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Di dalam kitabnya Jawahirul Ma'ani menginformasikan satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, ittahidu aidil aulia. Hai umatku, engkau hidup di alam dunia, ayo berpegang dengan tangannya para aulia. Tangannya para wali. Maaf,
Yang kita pegangi tangannya siapa? Yang semangat. Yang kita pegangi tangannya siapa? Syekh Ahmad At-Tijani. Dari cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah di akhir zaman memunculkan para aulia, mengajarkan thariqah supaya umat Nabi Muhammad selamat di akhir zaman yang tumpukan kerusakan. Kita syukur alhamdulillah. Baik ikhwan atau muhibbin, mudah-mudahan kita semua mengikuti thariqah At-Tijaniyah. Tujuannya apa? Berpegang dengan tangannya Syekh Ahmad At. Kenapa Rasulullah menghimbau? Kenapa Rasulullah menyarankan umatnya supaya berpegang kepada tangannya para aulia, terutama Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani? Apa sebabnya? Dengarkan hikmahnya. Rasulullah mengatakan, fa innalahum daulatan yaumal qiyamah. Para aulia Syekh Ahmad Tijani nanti di hari kiamat akan diberi kekuasaan oleh Allah. Maaf, nanti kalau hari kiamat panas apa enggak? Ada tendanya? Ada apa enggak? Panas enggak? Orang tumplek-plek, bingung apa bingung? Kira-kira tahu enggak jalan ke surga mana? Tahu apa enggak? Di saat-saat kita bingung, Syekh Ahmad Tijani megang tangan kita. Ayo, orang yang berpegang denganku di hari kiamat, yang ikut thariqahku di hari kiamat, ayo aku gandeng, ditunjukkan sana jalan sur, daftar rugi. Ya, yang masih muhibbin, ayo cepat-cepat daftarkan diri. Yang sudah muhibbin supaya istiqomah. Supaya apa? Istiqomah, selamat dunia. Makanya wasiatnya Syekh Ahmad Tijani, maaf, berpegang dengan tangannya Syekh Ahmad Tijani. Bagi yang sudah pada talqin, ya, supaya jangan ketinggalan lazimah, wazifah, dan kemarin Sayyidi Asy-Syarif Muhammad Al-Habib menghimbau setiap ikhwan kalau wazifah diusahakan semaksimal mungkin jamaah. Semaksimal mungkin apa? Insya Allah berpegang kenceng dengan Syekh Ahmad Tijani. Amin. Salah satu wasiat Syekh Ahmad Tijani, kun tolibal istiqomah wala takun tolibal karomah. Jadilah kalian murid-muridku. Untung muridnya Syekh Ahmad Tijani berarti muridnya Rasulullah. Seneng apa seneng? Bahagia apa enggak? Terus potongan gini pantas enggak jadi muridnya Rasulullah? Pantas kalau istiqomah. Amin. 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 Kadang-kadang yang bikin kita enggak istiqomah itu yang goda siapa? Yang goda siapa, Bu? Setan sama kita kuat mana? Setan sama kita kuat mana? Ini jawabannya enggak kedengaran nih. Kuat mana setan sama kita? Kuat kita. Alhamdulillah. Apalagi orang yang istiqomah. Syekh Ahmad Tijani mengatakan jangan cari karomah. Carilah istiqomah. Dengan istiqomah karomah akan datang sendiri. Amin. Tadi katanya yang goda manusia tidak istiqomah siapa? Setan. Katanya kita lebih kuat dari setan. Nih, tak kasih senjata ngusir setan. Mau apa enggak? Mau? Syaratnya apa sih itu istiqomah? Apa istiqomah? Walaupun males tetap melakukan. Walaupun males tetap semangat melakukan apa enggak? Males? Yang semangat jawabannya. Semangat melakukan apa enggak? Males? Itu istiqomah. Amin. Barokahnya Idul Khotmi istiqomah. Orang yang istiqomah, setannya kalah. Orang yang istiqomah,
setannya malah membantu. Shallu ala Nabi Muhammad. Maaf para muqaddam, maaf para ikhwan, saya ingin menceritakan satu kejadian. Ada kitab namanya Khutubu Iblis, khotbahnya iblis. Ternyata iblis punya mimbar juga para hadirin. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya ada yang memberi kitab namanya Khutubu Iblis, khotbahnya iblis. Di zaman dulu lebih dari 100 tahun. Ada orang yang istiqomah. Tadi istiqomah apa? Males melakukan, semangat melakukan, semangat jawabannya. Semangat melakukan, males. Hati-hati nih, malaikatnya nonton nih. Kalau males dan melakukan, wah, naudzubillah. Dulu para hadirin belum ada PLN, gelap apa enggak? Ada orang istiqomah setiap jam 3 malam berangkat ke masjid. Setiap jam 3 malam berangkat kemana? Satu saat malam hujan besar. Jadi pagi jalannya bagaimana? Becek. Subhanallah. Orang ini jam 3 malam tetap keluar. Tidak ada PLN. Gelap apa terang? Di tengah jalan terpleset. Jatuh. Di tengah jalan terapa? Jatuh. Bangun, pulang, badannya dibersihi, pakaiannya dibersihi, berangkat lagi. Hebat atau enggak? Berangkat lagi. Shallu ala Nabi Muhammad. Berangkat yang kedua, di jalanan terpleset, jatuh. Kira-kira kalau kita berangkat lagi apa enggak? Enggak istiqomah tuh. Berangkat lagi ini orang. Dibersihkan pakaiannya, bajunya, berangkat lagi yang keberapa? Di depan rumahnya ada orang berdiri, membawa obor. Tahu enggak obor? Tahu enggak? Orang ini mau berangkat yang ketiga, ada orang bawa obor. Orangnya ngomong, Bapak, saya mau antar Bapak ke masjid supaya tidak terpleset lagi. Diantar ke masjid bawa apa? Sampai di masjid yang bawa obor ngomong, silahkan Bapak masuk sholat. Kata yang diantar, Anda juga masuk bareng-bareng sholat. Yang nganter ngomong, saya ndak sholat. Saya ndak apa? Yang diantar tanya, kenapa kamu ndak sholat? Saya setan. Saya siapa? Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang diantar tanya, kenapa kamu setan ngobori saya? Iya, saya lagi nguji istiqomahnya Anda. Tadi Anda keluar pertama terpleset, itu bukan terpleset. Aku sandung kata setan. Disandung sama saya. Ternyata Anda berangkat lagi, disandung lagi yang keberapa? Orangnya tanya, kenapa ketika aku diobori, enggak disandung lagi? Kata setan, waktu kamu aku sandung yang pertama, dosamu dari awal sampai akhir diampuni oleh Allah. Karena istiqomah. Waktu disandung yang kedua kali, aku lihat kata setan, dosanya keluargamu yang lagi ngorok pun diampuni oleh Allah. Kenapa enggak disandung yang ketiga? Aku takut satu kampung, satu Garut diampuni semua dosanya. Allah, eman-eman sayang. Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Hebat apa enggak? Kira-kira kisah ini ingat apa enggak? Nanti pulang diceritakan ya, supaya semua istiqomah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi yang pertama, kita berpegang dengan thariqah At-Tijaniyah, supaya kita di zaman kerusakan menjadi orang yang selamat dunia. Yang kedua, pegang tangannya Syekh Ahmad Yang ketiga, para hadirin, yang terakhir, Syekh Ahmad At-Tijani pernah mengatakan, man ya'rifni wahdi. Ada bisa diucapkan, man ya'rifuni wahdi. Hei para ikhwan yang mengenal aku hanya satu. Aku tidak punya cabang-cabang. Tijani sumbernya Syekh Ahmad Tijani sumbernya Syekh Ahmad Mudah-mudahan kita bisa berpegang dengan murni. Amin. Ya Rabbal